tahu ngatamno kok moro-moro ngatamno kan. Tapi ketika sudah terbiasa, inputnya itu bagus, maka menjalani proses itu dia akan mudah terbiasa menjalani ngatamno Quran, sedekah, puasa, sholat lain. Nah, dengan proses yang mudah, puasa yang mudah, insya Allah untuk menuju la'allakum tattaqun itu pun lebih mudah. Nah, itu dari produksi di ekonomi makro dan mikro. Tapi dipahami sih, cuma Jadi mau bisa telepon mana nanti? Majirin. Oh, di Majirin. Ya itu juga malamnya terawih, isuke kultumane. Waduh. Foto ya. Sama. Soalnya jarang-jarang rungu. Enggak mesti sama temanya. Beda. Beda. Ketika pagi itu ya temanya sudah sering sih. Wabil ashari mustaghfirun, tentang tobat, tentang hatta tagrub min maghribiyah, hatta tadlu al syams min maghribiyah. Tobat itu ya enggak diterima ketika sudah diceritakan. Ketika sudah terbenam, enggak terbit lagi matahari itu. Tahu-tahu terbitnya dari barat. Kayak gitu. Itu ya baru kayak gitu. Tak kira biasa normal tenggelam terus mari-mari langsung terbit gitu. Ternyata ketika sudah terbenam itu kok enggak terbit lagi. Nah, terus moro-moro terbit itu sudah dari barat. Terus nanti ketika hari akhir itu kan. Oh Terus, iya tak kira ya. Iya kan? Ya iku lagi beliau ngomong. Terus berarti setelah terbit tenggelam lama terbit lagi. Lama. Mungkin hujan mendung be. Lah iya kan orang kan yo ngira macam-macam enggak terbit, tahu-tahu terbit dari barat. Itu wis gak terima tobat itu. Iya. Ini cerita tentang istighfar itu. Istighfar. Tentang saya hidayat. Ketika ngumrohno arek ketika di WMS Surabaya ngumrohno arek sing hafal Quran gak hafal full sih, cuma ketika pertemuanku opo tunanetra bopo terus di umrohno terus njaluk donga nang arek mau iku gak njaluk donga apa-apa, gak njaluk donga sukses, gak njaluk donga apa, tapi njaluk dongae dan diampuni Allah dosa-dosane sangat hidayah. Itu menunjukkan ketika sudah diampuni maka semua pintu itu akan terbuka, pintu rezeki, pintu apa aja lah. Berarti kita belum diampuni oleh Allah ya, kayak belum dapat rezeki anak, terus kerjaan susah. Alam yang jelas ya, mungkin usaha orang untuk dimudahkan segalanya itu kan dengan ketika diampuni dosanya maka dia akan bertakwa. Dari ini beliau ketika sudah bertakwa maka yarzuqu min haitsu la yahtasib yaj'alahu min amri yusra. Itu kan ketika sudah bertakwa. Untuk bertakwa itu kan diampuni dhisik. Wong nek gurung diampuni dosane akeh kan piye dadi bertakwa. Beliau nyampe ngono. Dokternya beda. Meskipun ngomongnya itu nyuwati beliau. Bacaannya aki kitab-kitab. Kadang-kadang kan sudah bareng baca berapa kitab sampai khatam. Nulis juga. Iya, penulis. Ya, meskipun nek nyampein niku sampean nek gak anu iso ngantuk emang. Ya koyo ngomong dosen gak ada intonasinya gitu. Jadi tapi ada intonasinya kalau pakai papan tulis sih, tak lihat kalau saya tadi lihat pakai papan tulis ketika menerangkan. Saya hidayat. Oh iya, bukan konsul. Bukan saya hidayat. Saya telepon Muhammad. Walah. Nah, emang saya tadi kan cerita masalah hidayat. Ketika ngumrono arek itu njaluk diampuni, njaluk donga diampuni. Tapi bukannya Allah itu menguji seseorang itu terhadap apa yang dicintainya. Padahal orang tersebut bertakwa. Kayak misalnya Nabi Ibrahim diuji menyembelih anaknya kan. Nah kan masa Nabi Ibrahim nggak bertakwa kan pasti diampuni, tapi kan diuji. Ini beda, diampuni kalau diuji beda.
diampuni kan ujian kan ujian, diampuni. Orang yang diampuni enggak tadi kan mesti katanya dia. kan gini apa, ketika sudah dapat ampunan dari Allah maka pintu-pintu rezeki dibuka semuanya. Ya enggak pintu rezeki aja, pintu-pintu ya apa aja, maksudnya apa jenenge, pintu-pintu yang dia inginkan. Tapi kan tentu enggak setiap Nabi juga akhirnya bisa kayak gitu kan, cuma kan semakin tinggi derajat kan malah semakin ujian semakin berat. Nah kayak gitu. Nah meskipun Nabi itu sudah diampuni, tapi beliau itu merasa belum diampuni kan gitu kan Nabi kan. Sifatnya kan gitu. Maksudnya istihad ibadahnya kan semakin tinggi. Terus kelihatan nak beliau itu udah diampuni, sudah masuk surga aja gitu. Nah iya, tapi kan ibadahnya bukan malah semakin nyantai, sudah diampuni tapi semakin tinggi. Nah itu orang yang dijanjikan masuk surga para sahabat dan sebagainya itu bukan malah rasa iya bukan tambahan, wah itu bedane. Nah awak dhewe dijanjikan masuk surga wis gak ngeregal ibadah. Nah, itu kan makanya kita gak dijanjikan karena kita sifatnya kayak gitu. Itu imannya belum kayak iya sahabat itu masuk yang mubasyirin bil jannah itu jelas-jelas masuk surga.